Oke Bang, terkait kasus Baim dan Paula yang sedang ramai karena juga salah satu tersebarnya karena humas juga begitu terang sekali memberikan ini, seperti apa dari sisi hukum Bang melihat hal ini sesungguhnya Bang? Ya, yang pertama kami melihat daripada secara etika. Etika berkaitan dengan penyampaian informasi. Kegiatan daripada persidangan boleh saja, namun tidak masuk dalam materi pertimbangan hakim dalam hal perceraian. Karena apa? Kita harus memperhatikan di mana secara psikologi Paula dengan Baim ini kan punya anak gitu. Kita harus menjaga anak-anak tersebut sehingga tidak menjadi catatan buruk bagi perkembangan si anak itu sendiri. Saat seorang humas pengadilan agama menyampaikan secara vulgar, maka ini kami menganggap adanya dugaan pelanggaran etika dalam penyampaian sebuah informasi. Beda halnya dengan dengan putusan pengadilan pidana ya. Beda dengan perdata perceraian. Karena perceraian ini kan menyangkut hubungan privat seseorang. Saya meyakini bahwa yang dilakukan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu melanggar secara etika dan mestinya harus kira begitu. Sanksi yang tadi Abang bilang, Abang bisa memastikan atau dari sudut pandang Abang ini memang melanggar etik, iya kan? Ya. Nah, seperti apa sih Bang semestinya sanksi yang didapat gitu? Memang harus diganti kah atau dipecat kah atau memang dilaporkan kah? Bahkan tentu ada mekanisme ya di dalam pengadilan agama itu punya standar operasi prosedur. Etika itu diatur pada saat pelaksanaan di dalam pengadilan itu sendiri. Saya tidak bisa katakan dia harus kena sanksi apa, namun itu kita serahkan kepada internal pengadilan yang sudah punya mekanisme. Tentu kami ini tidak layak untuk menjadi humas. Sebaiknya diganti. Karena apa? Ini sudah mencoreng, membuka isi daripada putusan yang menurut kami adalah perlunya privat. Karena di pengadilan perceraian itu kan secara tertutup dilakukan, bukan secara terbuka. Nah ini harus kita jaga sebagaimana aturan yang harus di semua pihak, terutama terhadap anak-anak daripada kedua belah pihak ini. Bang, kalau kita berutut pada undang-undang pernikahan, di situ pasti ada perceraian, pasti ada hak asuh dan segala macam. Di case Paula dan Baim ini, anak-anak kan Baim minta ke Baim dengan catatan mungkin itu tadi alasannya ibu tidak segala macamnya gitu. Seperti apa sih Bang sesungguhnya ketika anak itu harus jatuh ke tangan ayah? Ya, ada beberapa syarat-syarat ya, sesuai dengan ketentuan aturan bahwa seseorang anak itu yang usianya di bawah 13 tahun itu semestinya harusnya jatuh kepada seorang ibu. Ya, dia mestinya jatuh hak asuhnya kepada si ibu. Tetapi memang ada kehilangan hak asuh. Hak asuh seorang ibu apabila dianggap tidak layak sebagai seorang ibu. Contohnya pemabuk, ya, selingkuh, terus berjudi. Ini tindakan-tindakan yang tidak layak atau dia tidak bisa mendapat hak asuh anak itu terhadap anak. Sehingga kami menduga juga dengan adanya seperti ini, dugaannya perselingkuhan itu terbukti, informasinya dalam putusan itu, maka seorang ini tidak layak menjadi hak asuh daripada anak tersebut. Tetapi dalam hubungan antara seorang ibu dengan anak itu tidak akan pernah putus. Silahkan untuk tetap bersama-sama membesarkan daripada anak. Tetapi secara ketentuan 13 tahun ke bawah mestinya jatuh ke seorang ibu. Namun ada hak asuh anak asa ibu itu hapus atau hilang dengan ada ketentuan yang saya sampaikan. Tidak layak sebagai seorang ibu. Seperti selingkuh, seperti dia juga seorang penjudi dan lain sebagainya. Mabuk-mabukan. Oke, berarti kalau untuk permasalahan Paula dan Baim ini, apakah kemungkinan hak asuh itu Paula bisa tidak dia dapatkan? Karena kan digadang-gadangkan masalah ini Paula lah yang berselingkuh. Siapa nih Pak? Bisa jadi. Sekarang kan masih proses ini. Bahwa sekarang ada banding proses. Kita melihat ada putusan 16 April itu mengatakan bahwa sudah ada putusan, tapi kan belum inkrah. Semua kemungkinan bisa terjadi pada saat dia adanya putusan banding nanti maupun kasasi ataupun upaya hukum luar biasa lainnya. Sehingga kita belum bisa mengatakan ini inkrah karena belum punya kekuatan hukum tetap. Bisa saja nanti saat memang posisi Paula bisa membuktikan bahwa dia layak sebagai seorang ibu yang mendapat hak asuh anak,
dia buktikan di pengadilan pada saat diminta banding. Bisa saja, atau mungkin dia menguatkan putusan terakhir, putusan pertama jadi fakti bahwa menguatkan putusan pengadilan pertama. Nah, saya belum bisa menyampaikan bahwa apakah layak dia sebagai seorang ibu untuk mengasuh anaknya atau tidak. Kita tinggal berproses saja sampai inkrah putusan pengadilan. Oke, tapi kan Bang, mungkin putusan sudah ketuk palu, tapi kan polemik ini masih berjalan. Ya. Antara Baim dan Paula melaporkan hukum lagi ke tingkat lebih tinggi, dengan Baim mengeluarkan bukti-bukti lagi nih tentang perselingkuhannya Paula gitu. Menurut Abang dari kacamata hukum seperti apa sih baiknya gitu kan? Ini kan ada yang bilang merusak mental anak juga jadinya kan. Gimana nih Bang? Dan ini sekarang sampai hari ini juga ada laporan ke Dewan Pers terkait itu, dan ada debat antara lawyer di TV perihal masalah rumah tangga, bisa dibilang. Gimana nih Bang? Sebenarnya ranah daripada hubungan privat antara Paula dengan Mbak itu sebenarnya tidak perlu besar-besar. Sekarang silahkan berproses di pengadilan. Apakah itu dia bisa membuktikan bahwa Paula itu memang melakukan tindakan daripada luar khusus yang saya sampaikan tadi, bahwa dugaannya dia berselingkuh, dugaannya. Cuman kan kita harus pastikan dulu di putusan pengadilan itu. Kalau dia berkaitan mengatakan bahwa bisa melakukan upaya hukum, bahkan dia bisa melaporkan pihak lain yang dianggap memfitnah. Kalau memang dia punya bukti dia tidak berselingkuh, tapi dikatakan bahwa berselingkuh, bisa dilaporkan balik. Tapi kalau tidak melakukan upaya hukum dalam azas hukum itu a contrario, pembuktian terbalik, maka secara umum kita mengakui bahwa dia melakukan itu. Cuman kan sekarang silahkan berproses dalam penegakan hukum. Kalaupun dia tidak terima dengan apa yang disampaikan dia sebagai seorang yang melakukan tindakan perselingkuhan tersebut, dia silahkan lapor balik bahwa ini fitnah. Tapi kalau dia tidak melakukan ini, dia hanya melaporkan etika daripada para hakim yang memeriksa dan memutus dari perkara tersebut ke mahkamah, ke komisi yudisial, maka itu hanya etika para hakim, bukan tentang tindakan tuduhan dia yang berselingkuh. Jadi itu harus ke pengadilan tinggi ya Bang? Ya, pengadilannya nanti silakan pembuktian. Kalau merasa dia tidak melakukan selingkuh tersebut, ya harus lapor balik dong ke pidana. Bahwa saya tidak melakukan itu. Dia buktikan itu dalam pembuktian terbaliknya bahwa saya tidak melakukan itu. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, ya tanda kutip juga. Saya juga tidak membenarkan bahwa dia selingkuh atau tidak. Tetapi yang saya lihat terakhir adalah melakukan upaya pelaporan kepada mahkamah komisi yudisial dengan dugaan pelanggaran etika daripada para hakim, termasuk hakim yang pada saat itu merangkap menjadi humas pengadilan agama Jakarta Selatan. Bang, di kisruhnya perceraian rumah tangga mereka ini kan bermunculan lah rekaman suara gitu kan, segala macam lah, yang isinya itu pasti menyudutkan dan merugikan pihak Paula. Dari sisi hukum Bang, satu penyebaran ini sendiri, yang kedua, bisa gak sih yang seperti itu tuh mempengaruhi putusan dari pengadilan sendiri gitu Bang? Bisa saja. Maka saya bilang tadi bahwa dalam proses ini semestinya Pak Ibu tidak melakukan penyebaran daripada rekaman-rekaman itu. Karena itu berdampak hukum, baik terhadap Pak Ibu sendiri yang secara mata dia fitnah atau mencemarkan nama baik daripada Paula. Dan dia mencoba untuk menggiring opini supaya hak asuh anak jatuh kepada dia. Bisa saja seperti itu. Saya menduga seperti itu, bahwa ini tindakan-tindakan yang dicoba diatur skenarionya sedemikian rupa untuk menghancurkan nama baik daripada Paula. Tapi kembali ke Paula, kalau memang dia tidak merasa melakukan itu, silakan berproses di pidana, silakan laporkan itu dengan tindakan-tindakan yang adil bagi Paula itu sendiri. Tapi kalau tidak melakukan, saya menyayangkan. Saya melihat di beberapa rekaman percakapan Paula dengan Pak Im, menemukan chat dan lain sebagainya. Itu kan belum bisa kita buktikan. Nah, hukum kan harusnya jelas, tertulis, tidak boleh berdasarkan analogi sendiri, harus berdasarkan real pembuktian. Jadi tidak boleh dalam hukum acara itu, hukum acara pidana pun mengatur, tidak bolehlah kita menyebutkan seorang sebelum adanya bukti. 2 minimal alat bukti, ada 5 alat bukti. Yang pertama saksi, ahli, surat, petunjuk, dan pengakuan.
Kalau kita boleh mengatakan seorang itu minimal 2 alat bukti baru kita katakan dia melakukan. Itu pun harus pembuktian di persidangan. Tidak boleh berdasarkan analogi. Dia bilang hukum itu tertulis jelas tanpa analogi. Berarti bisa dikatakan bahwa rekaman itu tidak bisa dijadikan Bisa bukti. tidak jadi bukti karena belum ada di persidangan mengatakan itu benar gitu. Maka bisa dilakukan upayanya dalam laporan pidana bahwa dugaannya Bando itu melakukan tindakan-tindakan untuk menggiring opini, mempengaruhi putusan. Itu tidak benar. Nah, tinggal bagaimana integritas daripada para hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara itu dalam tingkat banding. Terakhir mungkin Bang, mungkin ada pesan nggak sih Buat pesan lebih kayak saran karena ini kan untuk menjadi- dua belah pihak yang kalau jadi- mau berpisah tuh rumah tangga itu kan ada anak dan segala macamnya. Dari sisi hukum bisa di Saya lebih menyoroti kepada dari sisi psikologi anak. Kita bisa melihat dari beberapa contoh perceraian yang soft. Seperti saya sebutkan situ ada Gading Martin. Ya, saya sangat salut dengan Gading Martin. Apa? Seburuk apapun istrinya itu adalah ibu dari anak-anaknya. Maka tak perlu kita ubah. Toh mereka dulu pernah saling menyayangi. Terkait perbedaan pendapat dalam perjalanan perkawinan hal biasa. Silahkan berpisah secara baik-baik. Jagalah anak-anaknya. Karena anak-anak tidak minta dilahirkan. Anak-anak tidak minta dia sesuatu. Dia dilahirkan atas petunjuk Tuhan dan memang rezeki. Karena anak hadir itu adalah sumber kebahagiaan. Ingat, Tuhan memberikan rezeki anak itu untuk sumber kebahagiaan. Kenapa? Setiap pulang kita melihat anak itu selalu bahagia. Tetapi ingat, saat kita tidak mampu mengelola, menjaga kebahagiaan kita menjadi masalah untuk kita sendiri. Maka dari itu saya menyoroti dari sisi psikologi saja dulu. Kalau hukumnya silahkan berproses ya. Ada mekanisme. Tapi secara psikologi, tolong jaga nama baik anak-anak kalian. jejak digital itu menakutkan ya Bang? Seperti itu kira-kira mereka akan tumbuh menjadi orang yang besar. Dan ini akan menjadi catatan tidak baik terhadap anak. Maki silahkan tutup. Silahkan kalian bercerai, tapi jangan mengumbar keburukan dari pasangan masing-masing karena itu menjadi tidak baik untuk perkembangan psikologi anak. Dan itu kan terekam dalam otaknya sampai akhir hayat. Bahwa pernah bapak ibu saya dulu bercerai dengan permasalahan seperti itu. Saya kira demikian. Cakep. Abang pernah siapa? Saya